Hacker Bjorka pinter ngece. Fenomena Bjorka makin hari makin menggemaskan karena makin absurd. Betapa tidak, jati dirinya makin dibuka, Bjorka makin menunjukkan kekuatannya sambil mengejek para birokrat yang melawannya dengan kata-kata, dengan umpatan, bahkan ancaman aparat. Tapi Bjorka selalu hadir meledek. Saat diisukan ditangkap, Bjorka malah bilang Menkominfo bakal direshuffle. Saat algoritma Bjorka dibuka, dia malah hadir meledek dengan 1000 rupa sambil menawarkan lowongan kerja kepada para pemuda. Orang Jawa bilang algoritma Bjorka malah ngece. Bjorka selalu unggul mengungkap data. Dia lebih maju dari para pejabat dan aparat. Bahkan Bjorka dikesankan sebagai Robin Hood cyber. Kehadirannya oposisi sambil mengungkap data kelemahan koalisi. Kehadirannya benar-benar bikin jengkel para pihak yang dibongkar datanya. Tapi memang diakui kehadirannya sedikit ada kesan memecah belah bangsa. Bjorka jadi tenar jagat maya gegara membuka data Presiden Jokowi, membuka data Wapres Ma'ruf Amin, membuka data Gubernur Anies Baswedan. Bahkan Bjorka mengejek Menkominfo Johnny G. Plate yang minta rakyat menjaga nomor induk kependudukan. Justru Bjorka mendoxing data yang bersangkutan. Bjorka juga membongkar menteri yang belum ikut vaksin booster, mulai dari Menko Luhut Binsar Panjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, termasuk Ketua DPR Puan Maharani, ternyata juga belum vaksin booster. Bjorka juga membuka data Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, bahkan meledek Mendagri Tito Karnavian dengan ledekan Verdi Sambo is your guys, termasuk membuka kasus Mukhdi PR sebagai pelaku pembunuh aktivis HAM Munir. Tak kalah pentingnya, Bjorka juga membuka data pegiat sosial nyinyir Denny Siregar dan Abu Janda alias Hedi Setia Permadi. Tentu saja mereka yang disebut membantah, bahkan menantang dengan kata-kata seperti Menko Polhukam Mahfud MD bilang itu data usang. Menkominfo Johnny G. Plate juga membantah bobolnya data bukan dari instansinya. BIN juga membantah data tidak bobol karena setiap surat dienkripsi. Istana pun membantah bahwa data BIN ke presiden juga tidak bocor. Tak hanya pribadi-pribadi, Bjorka juga ternyata membobol data institusi. Ada 28 ribuan data anggota Polri bermasalah. Ada 1,3 miliar data SIM card perusahaan telekomunikasi. Ada 26 juta data pelanggan IndiHome. Ada 17 juta data pelanggan PLN. Ada 150 juta data pemilih di KPU. Bahkan beberapa data BIN ke presiden. Terakhir, Bjorka mengancam bakal membuka data My Pertamina. Lantas, siapa sebenarnya Bjorka? Makhluk macam apa dia? Dalam sejarah hacker di dunia, di Amerika ada Edward Snowden yang dikenal dengan Snowden File. Dia membocorkan data National Security Agency pada 2013. Diduga untuk mempengaruhi kemenangan Donald Trump. Pada 2014, ada Raden Nuh beraksi lewat Trio Macan 2000. Lewat akun Twitternya, dia membongkar kasus demi kasus. Pada 2019 sampai sekarang, ada Opposite 6980. Di mana prediksinya selalu nyata. Bjorka beraksi di tahun 2022 lewat membongkar-bongkar data sambil meledek atau ngece para menteri dan pesohor negeri. Menurut SafeNet, motif Bjorka adalah 50% untuk memecah belah elemen bangsa, 25% bermotif ekonomi dengan menjual data di pasar gelap hacker, 15% bermotif politik, 10% bermotif iseng-iseng belaka. Bagaimana pola kerja Bjorka? Konon kabarnya Bjorka bukan pribadi, tapi tim kerja yang berbagi tugas. Ada yang spesialis membobol data, ada yang spesialis mengolah data, ada yang spesialis membangun narasi, ada yang spesialis menggunakan bahasa Inggris, ada juga yang spesialis membangun peta isu, dan ada spesialis tampil di Twitter maupun Telegram Group. Pemerintah pun membentuk tim khusus untuk mengatasi serangan cyber Bjorka. Mengingat Bjorka bukan pribadi, melainkan tim kerja yang solid, bahkan di luar Bjorka masih ada ribuan hacker lain. Pemerintah
mulai membaca indikasi bagaimana algoritma Bjorka bekerja, termasuk siapa-siapa yang terlibat dengan bantuan Dark Tracer. Tukang es di Madiun, Muhammad Arif Hidayatullah, jadi tersangka, lalu dilepas karena tidak cukup bukti pasti dia bukan Bjorka. Termasuk Muhammad Said Fikriansah di Cirebon, anak muda berprofesi sebagai editor video, sepertinya masih belum positif, berpotensi bebas juga. Memang ada informasi riwayat vaksin, meski data yang lain normatif. Bisa disimpulkan data peduli lindungi yang dibeberkan Bjorka. Lantas, siapakah sebenarnya Bjorka? Algoritmanya sudah dipapar Dark Tracer. Melihat monotonnya data Bjorka, bisa disimpulkan sebagai hacker Melayu, tapi sedikit lebih advance dari para pemburunya. Mungkin pada akhirnya Bjorka akan ditangkap setelah babak belur data pejabat dan institusi tercecer lewat saluran Twitter dan Telegram grupnya. Atau mungkin Bjorka tidak akan pernah tertangkap. Wong bandit sekelas Harun Masiku saja sejak 2019 belum kunjung ditangkap, apalagi mau menangkap Robin Hood Cyber yang satu ini. Saya Johnny Edward dari Forum News Network.